Shalom semuanya. Shalom. Tos dulu Kak. Ya, puji Tuhan. Tosnya new normal ya. Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Amin. 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 Ayo sebelum kita mulai ibadah live streaming pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Ya. Ayo. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan sudah tolong sampai detik ini Tuhan. Kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mulai ibadah kami live streaming, tetapi kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada mengurapi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, Amin. yang dalam masalah Tuhan sudah tolong. Iya, Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Ya. Haleluya. Shalom. Shalom Ya. semuanya. Kak, Ya. alangkah baiknya kalau hari ini kita mulai dengan mengucap syukur pada Tuhan. Yes. Amin. Amin. Karena Allah kita itu adalah Allah yang begitu baik. Ya. Sebab itu kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita naikkan pujian yang pertama Kak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Adik-adik boleh silakan bangkit berdiri Ya, ya, ayo, sama-sama semua kita bangkit memuji berdiri, yuk. Tuhan. Yuk tepuk tangan sama yuk untuk Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya, kita sore-sore buat Tuhan Yesus salah kita. Amin. Haleluya. Ya. Kenapa kita bersorak-sorai Kak? Karena Tuhan Yesus baik Ya. dan betul. kasih-Nya tidak berkesudahan. Amin. Ya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini ya Kak ya. Ya, sama-sama. Kasih Amin. Allah tiada berkesudahan. Ayo sore-sore lagi yuk. Lebih semangat lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat
rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangannya yang keras bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu begitu indah ya Kak ya. Amin. Kakak pernah lihat ada pelangi? Pernah Kak? Pernah. Indah nggak? Sangat indah. Amin. Tapi kasih Tuhan lebih indah dari itu ya. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini, Seindahnya Pelangi. Boleh bertepuk tangan sama-sama. Yuk. Seindahnya pelangi, oh, oh, secerahnya matahari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, oh, oh, dan bukit pun bergoncang, haleluya, namun Kau kan setia, Kau menjaga setiap kami, menjagaku selamanya. Sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi. Siapa dedek ya? Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, amin, namun Kau kan setia. Setiap kita dalam penjagaan Tuhan, menjagaku selamanya. Sama-sama sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Adik-adik sendiri nyanyikan ya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata
nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau setia menjaga kami. Kami bersyukur. Haleluya, semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Oke, Kak Sony. Ya. Gak terasa lagi Kak, Ya. waktunya sudah habis. Waduh, padahal masih semangat ini memuji On Tuhan. fire semua ya, Iya. ya. Tapi kita belajar tertib. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Siap. Yuk kita siapkan hati kita. Yuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita naikkan pujian ini, pujian yang sangat indah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang sangat baik bagi kami. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama katakan Tuhan, Kau sempurna. ya Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih untuk kedahsyatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih.
hadapan Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan istimewa sebentar Tuhan. Jika kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, urapi kami, buat kami mengerti, karena kami sungguh-sungguh mau masuk lebih dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengurapi setiap kami, bahkan Tuhan sudah memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang sudah mendapat urapan dan berkat dari Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, apa kabar? Puji nama Tuhan. Kita tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Ya adik-adik, meskipun stay at home, tapi roh kita menyala-nyala, iman kita bertumbuh terus di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul ikut yang baik. Ikut yang baik. Saya undang adik-adik dan orang tua yang mungkin menyertai untuk berdiri sebentar. Kita akan membaca 2 ayat di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 dari terjemahan baru, bunyinya demikian. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kita sambung dengan ayat yang kedua, yaitu sebagai ayat mas atau ayat hafalan ya. Ini ayat hafalan atau ayat mas yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Dari terjemahan baru kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Silakan duduk adik-adik serta orang tua yang menyertai. Puji nama Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan itu artinya sama dengan persahabatan, pertemanan, hubungan, dan komunikasi. Ya, adik-adik bisa lihat ayat tersebut sangat indah. Supaya kita ikut yang baik, jangan ikut yang jahat. Sebab pergaulan itu sangat penting. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba modern dan canggih. Juga bermacam-macam kebudayaan, kebiasaan, pergaulan di sekitar kita yang dapat mempengaruhi hidup seseorang. Sebagai orang beriman, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu tidak mudah, banyak tantangan, godaan, dan pergumulan yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana sikap dan cara kita agar bisa hidup di tengah-tengah zaman seperti ini dan sekaligus kita bisa berkenan kepada Tuhan? Temukan jawaban ini pada saat ini adik-adik. Sekarang kita lihat adik-adik. Pertama tentang pergaulan. Kita hidup dan berhubungan, berkomunikasi satu sama lain lewat media yang ada. Ya. Nah, macam-macam pergaulan secara garis besar itu ada 2 adik. Yang pertama di dunia nyata dan yang kedua di dunia maya. Kalau di dunia nyata itu kelihatan ya langsung. Yaitu bisa berkomunikasi, bisa bergaul, berteman, hidup di tengah-tengah masyarakat, keluarga, orang tua, teman sekolah, dan lain-lain.
Manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, ya, tapi perlu satu sama lainnya. Yang kedua, itu adalah pergaulan di dunia maya. Pergaulan ini, adik-adik, ya, tidak secara langsung, ya, tetapi lewat media, sehingga ada hubungan dan pergaulan. Ya. Misalnya buku, film, video, tontonan, medsos, ya, Instagram, WA, dan lain-lain. Ya. Melalui alat yang canggih, yaitu HP atau gadget. Nah, ini pergaulan tersembunyi, adik-adik, karena tidak langsung, tidak kelihatan. Tetapi pergaulan ini, adik-adik, tidak ada batasnya. Kapan saja, di mana saja, dalam hal apa saja, dengan siapa saja, orang itu bisa bergaul di dalam pergaulan di dunia maya ini. Karena tersembunyi. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Tentang pengaruh. Ya. Pergaulan itu dampaknya bisa baik, netral, atau jahat. Hal itu bergantung kepada siapa orang itu bergaul. Ya. Nah, kita akan membaca satu ayat, adik-adik, yang terdapat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Saya bacakan, ya. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang atau binasa atau celaka. Jadi adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, ya, pengaruh pergaulan itu bisa positif, baik, atau netral, ya, atau jelek, buruk. Nah, contohnya adik-adik, ya, kalau pergaulan yang positif itu misalnya kita pakai media online, ya. Orang sekarang, ya, zaman modern bisa berjualan via online, tidak perlu buka toko, ya. Bisa membayar tagihan melalui online, ya. Bisa pesan makanan dan makanan itu dikirim pakai online. Bahkan adik-adik pada masa pandemi ini, ya, sekolah via online, ya, belajar di rumah. Nah, melalui online, ya. Juga kalau ada rapat, pertemuan itu melalui online. Itu adalah hal yang positif. Ya. Nah, ada yang netral, adik-adik. Misalnya bergaul sehari-hari secara umum, ya, yang netral, tidak apa-apa. Bercakap-cakap, berteman dengan teman, tetangga, atau membaca berita penting, mencari data untuk tugas sekolah, mengerjakan satu tugas, ya, mencari data informasi tentang barang, keperluan dan lain-lain. Itu yang netral. Kemudian kita lihat pengaruh yang negatif, adik-adik. Itu oleh karena pergaulan yang sembarangan, ya, akhirnya menjadi rusak, jahat, undur dari Tuhan, bahkan binasa. Ya. Contohnya apa, adik-adik? Lot. Ya. Lot itu bergaul dengan orang Sodom yang sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Lot sembarangan di dalam pergaulannya. Dia ikut pergaulan orang-orang Sodom, akhirnya dosa-dosa Sodom masuk ke dalam diri Lot dan keluarganya. Dan Lot akhirnya menjadi rusak, hancur keluarganya. Oleh karena bergaul secara sembarangan. Nah, juga adik-adik, melalui media online dan lain sebagainya. Ya. Misalnya internet, gadget itu adik-adik, ya, tidak sedikit dampak yang negatif terjadi. Kejahatan, dosa-dosa begitu naik luar biasa, cepat tersebar, menular ke banyak orang. Ya. Seperti virus corona ini, adik-adik.
Nah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Karena pergaulan itu pengaruhnya bisa baik, netral, atau buruk. Nah, kita akan lihat berikutnya. Ikut yang baik atau yang jahat. Nah, ini yang akan kita lihat adik-adik. Ikut itu artinya sama dengan meniru, ya. Meniru adalah pekerjaan yang mudah apa sukar adik-adik? Mudah. Meniru itu adalah pekerjaan yang mudah dilakukan karena apa? Karena sudah ada contohnya, ya. Sehingga orang bisa melihat, ikut dan meniru. Kalau meniru yang baik, oh puji Tuhan, ya. Namun pada kenyataannya adik, pada umumnya manusia itu lebih cenderung meniru yang jelek, yang jahat daripada yang baik. Wah, ini ya. Mengapa? Dan apa yang menjadi ukuran patokan kita? Kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan lihat dulu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-2a. Saya bacakan, bunyinya demikian. Janganlah engkau turut-turut atau follow, ikut-ikutan atau meniru kebanyakan orang melakukan kejahatan. Ini adik-adik. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau ikut-ikutan, meniru, turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan. Tuhan memberi peringatan ini adik-adik. Tentu ada sebab-sebabnya. Ya, kita akan lihat adik-adik. Apa penyebabnya itu? Yang pertama, ya, Tuhan memberi peringatan ini karena manusia itu daging jua. Itu disebut dalam Mazmur 78 ayat 39. Artinya pada adik, artinya manusia itu selalu ada kecenderungan mengikuti hawa nafsu, mengikuti kedagingannya, mengikuti kegelapan daripada yang baik. Itulah yang dinamakan perbuatan daging. Adik-adik bisa membaca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging itu misalnya apa adik? Percabulan, iri hati, pertengkaran, ya, dan macam-macam perbuatan yang tidak memperkenankan Tuhan, yang selalu membawa kepada hal-hal yang berdosa. Yang kedua, adik-adik, orang berdosa. Orang berdosa itu tidak berdaya terhadap dosa, diikat oleh dosa. Dia mau berbuat baik, tapi apa yang diperbuatnya tidak baik. Selalu berbuat yang salah, yang buruk, karena diikat yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Selain itu adik-adik, orang yang berdosa itu tidak tahu jalan yang benar, sehingga tidak tahu arah dan tujuan hidupnya. Bagaimana dia tahu? Dia orang berdosa, hidup dalam kegelapan. Orang berdosa itu di bawah kuasa si iblis. Dan tentu pada akhirnya orang yang berdosa ini menuju kepada maut, yaitu neraka. Jadi kasihan sekali adik-adik kalau lihat ada orang yang berdosa itu tak berdaya dan akhirnya akan menuju kepada neraka. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan jalan kebenaran dan hidup kepada manusia yang hidup dalam kegelapan, supaya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus ikut Tuhan, ikut Sang Juru Selamat, sehingga dia bisa diselamatkan, hidup di dalam terang firman Tuhan, tidak lagi diikat oleh dosa,
tapi sudah dilepaskan dari segala ikatan dosa, lalu di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itulah adik. Jadi tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi sudah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus, dan hidupnya diubahkan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang paling betul, orang yang paling berbahagia karena berada di jalan yang benar. Tuhan memperingatkan ini adik-adik, supaya orang tidak ikut-ikutan yang jahat, yang buruk, karena orang beriman sekalipun sudah percaya kepada Tuhan kadang-kadang kurang mengerti firman Tuhan. Umat Allah yang kurang mengerti firman Tuhan itu akan tersesat, akan binasa bahkan. Saya akan membacakan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 bagian A. Bunyinya demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi adik-adik, kalau tidak mengenal Allah, artinya tidak mempunyai pengertian firman Tuhan, ya, tidak peduli sama Tuhan, orang itu akan apa? Binasa. Sebagai contoh, adik-adik ya, pada waktu umat Israel keluar dari Mesir, ya, mereka berada di padang gurun, sedang menuju di Gunung Sinai. Nah, mereka melakukan apa, adik? Salah satunya adalah membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Jelas ini adalah meniru dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Mereka ikut-ikutan, adik, menyembah berhala, ya, lalu berbuat dosa di situ karena meniru-niru orang-orang yang ada di sekitar. Makanya itu Tuhan tidak berkenan, ya, sampai akhirnya apa, adik? 3.000 orang pada waktu itu dihukum mati. Luar biasa, ngeri, adik. Jadi umat Allah yang tidak mengerti firman Tuhan, ikut-ikutan cara orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah, bisa kena hukum Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, kita ikut yang mana? Ya, ikut yang mana? Nah, adik-adik, sekarang kita akan perhatikan beberapa contoh, ya. Apakah ikut teman? Ya, bagian yang pertama ini, adik-adik. Kan kita punya teman, ya, di sekolah, di dekat rumah, dan lain-lain, ya. Ada teman yang baik, adik-adik. Waktu kakak dulu SMA juga punya teman, ya, sama-sama belajar. Ini teman juga orang beriman, ya. Kakak diajari kelompok tumbuh bersama, membaca Alkitab, lalu sharing, juga diajari memuji Tuhan dengan alat gitar yang sederhana. Sangat senang. Ini teman yang baik, adik-adik. Jadi kita bisa bersekutu, ya. Namun di sisi yang lain ada juga teman yang tidak baik, ya. Ada yang suka maki-maki, bahasa Surabaya itu meso, adik-adik. Bohong, ada yang kata-katanya cabul. Semua ini bisa menular, adik-adik. Contohnya apa? Contohnya kalau punya teman yang suka maki-maki, marah-marah, tahu-tahu waktu anak ini kembali ke rumah, ikut-ikutan jadi marah, ikut-ikutan maki-maki kepada orang tuanya. Tentu ini tidak berkenan, ya. Karena meniru dari temannya. Atau ada temannya yang suka berkata-kata cabul, lalu ikut-ikutan. Perkataannya, pikirannya ikut jadi cabul. Tuhan tidak berkenan, adik-adik. Nah, mari kita membaca bagaimana harusnya kita
menurut ini firman Tuhan adik-adik. Jadi kalau berkata-kata yang tidak baik, bohong, maki-maki, cabul, ini bukan dari Allah, tapi dari dunia. Nah, apa kata firman Tuhan? Mari kita baca di dalam Amsal 22 ayat yang ke-24 dan 25 ya. Sudah dapat? Oke, saya bacakan ya. Atau adik-adik bisa mengikuti yang ada di depan ya. Layar ini adik-adik bisa baca juga. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, lekas marah ya. Jangan bergaul dengan seorang pemarah yang suka marah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi kalau kita sebagai anak Allah, ya, pikiran kita itu suci, tulus, kata-katanya jadi berkat, ya, mengucap syukur, jujur, bisa dipercaya dalam segala perkara. Jadi adik-adik, kita harus ikut Tuhan, ikut firman Tuhan, supaya kita ada di dalam jalannya Tuhan. Ikut Tuhan, ikut firman Tuhan, ikut yang baik, itu adik-adik. Saya akan bacakan ayat yang satunya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jadi tidak boleh kita ikut-ikutan dengan teman yang suka berkata-kata cabul. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan ikut adik-adik. Sebab bisa ketularan. Contohnya Simpson. Ya. Simpson itu adalah anak Allah. Tapi dia bergaul dengan sembarangan teman. Ya. Bahkan untuk teman hidupnya, dia bergaul dengan perempuan Filistin. Ya. Akhirnya Simpson jatuh dalam dosa. Dan rusak kehidupannya. Sayang sekali adik-adik. Simpson akhirnya ceritanya tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena ketularan oleh dosa-dosa perempuan yang bukan dari Tuhan, bukan dari umat Allah. Nah, demikian pula dengan adik-adik ya. Jangan karena pacar lalu meninggalkan Tuhan. Ya, jangan. Ikut Tuhan setia sungguh-sungguh. Jangan karena sesuatu hal, pekerjaan atau jodoh lalu meninggalkan Tuhan. Nah, itu rugi adik-adik. Ya. Juga kalau berpacaran di dalam terang firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan cara-cara orang dunia. Ya. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi pergaulan dengan teman, lalu berikutnya adik-adik, lewat games, terutama games online. Wah, ini adik-adik, memang game itu ada yang netral, ada yang baik, misalnya untuk mengasah otak, kecepatan berpikir, IQ, atau untuk mengisi waktu luang, ya itu ada yang baik atau netral. Tapi adik-adik, zaman sekarang melalui game online ini, ada beberapa banyak yang berdampak negatif. Coba adik-adik ya perhatikan, ada game online yang mengajak pemainnya untuk bertarung, untuk menghancurkan, merusak, membalas, bahkan membunuh musuh-musuhnya dengan keras, dahsyat. Makanya itu kalau dia main kan ngotot sekali adik-adik ya, seperti adik-adik lihat pada gambar ya. Waduh, kepingin dia untuk bisa memenangkan, untuk menghancurkan musuhnya, untuk menjadi pemenang. Game ini perlu diperhatikan baik-baik adik-adik. Makin hebat yang main game ini adik-adik untuk menembak, merusak, membunuh, maka dia makin banyak mendapat poin.
dapat nilai ya. Nah, di bawah alam sadarnya pemain game ini adik-adik itu tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ditanami benih-benih dari dunia, dari iblis. Apa itu benihnya? Kebencian, ya, balas dendam, kekerasan, pembunuhan, percabulan. Itu semua adik-adik di dalam game itu dibuat hanya sebagai permainan. Oh, nggak apa-apa, ini kan permainan, ini hiburan, ini selingan. Oh, hati-hati adik-adik. Iblis dan dunia membuat macam-macam dosa, perkara yang tidak berkenan ini hanya sebagai hiburan katanya, mainan. Padahal orang itu adik-adik bisa terikat. Coba adik-adik lihat, perhatikan gambar ini. Orang yang sudah terikat ini adik-adik, karena kan seru, lalu dia tidak tahu waktu, lupa makan, lupa minum, dan lupa tanggung jawab, sudah tidak peduli kepada orang lain. Hal ini terjadi adik-adik. Berapa banyak zaman sekarang terjadi hal-hal yang negatif seperti itu. Ya, karena apa? Memang yang bersangkutan tidak menyadari kalau diikat. Tapi adik-adik, iblis dan dunia telah membutakan mata rohaninya. Sehingga dia tidak tahu waktu, tidak bisa ada kesempatan untuk membaca firman, berdoa, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh kasus adik-adik. Ya, misalnya, ya, sebetulnya banyak kasus, saya cuma ambil beberapa. Ya. Ada seorang pemuda 23 tahun dari Pematang Siantar, Sumatera, ya adik-adik, itu terikat game online, ya, kecanduan game online. Nah, pada suatu waktu tahu-tahu dia kejang, adik-adik, kejang, lalu pingsan dan akhirnya masuk ICU. Pengaruhnya begitu besar, adik-adik. Lalu ada lagi, ya, kejadian yaitu seorang balita 4 tahun, ya, kecanduan main gadget, main HP itu akibatnya apa adik? Matanya ini, ya, jadi merah, lalu terganggu, ya, beberapa sarafnya sampai rusak. Akhirnya anak balita ini terpaksa harus dioperasi matanya. Ada juga catatan adik-adik, ya, di Bandung, ya, pada tanggal 19 Oktober 2019, di situ dikabarkan banyak orang tua yang mengobati anaknya ke rumah sakit, bukan rumah sakit biasa, tapi ke rumah sakit jiwa Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Loh, kenapa? Karena anak-anak yang dibawa ke rumah sakit jiwa ini adik-adik, kecanduan bermain handphone, baik main game online, sosmed, sosial media, atau yang lainnya. Bahkan ada satu cerita lagi adik-adik, ini bukan cerita tapi berita, ya. Kisah seorang remaja 17 tahun di negara Thailand, ya, itu kedapatan mati di sebuah warung internet. Rupanya dia kelelahan, kecanduan games, sampai lupa makan dan sebagainya, sampai akhirnya mati di tempat itu. Wah, mengerikan adik-adik. Jelas ini hidup yang sia-sia. Kalau ada yang terikat seperti ini adik-adik, lupa waktu, lupa makan, tidak tahu bertanggung jawab, dipanggil orang tuanya tidak peduli, engkau sudah terikat. Hati-hati. Hari ini harus kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harus bertobat,
Kalau tidak, hidupmu akan terikat oleh game-game, waktumu habis, dan hidupmu akan sia-sia. Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Tuhan berkehendak supaya engkau memakai waktumu yang ada ini. Kan sekarang stay at home ya. Pakai waktumu dengan baik. Jangan mainan game dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Mainan terus, sudah nggak peduli yang lainnya. Adik-adik, kehendak Allah itu adalah tebus waktumu untuk cari Tuhan. Dan hidup jadi berkat. Membantu orang tua, ya, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, membersihkan, mencuci piring, menyapu, ya pokoknya bisa jadi berkat buat bantu-bantu orang tua. Jangan nggak peduli, nggak ambil pusing, lalu tidak tahu diri, tidak tahu tanggung jawab. Itu bukan kehendak Tuhan, adik-adik. Kehendak Tuhan itu adalah memakai waktu ini dengan baik. Sebab hidup ini adalah satu kesempatan untuk cari Tuhan, untuk cari kerajaan sorga. Sebab itu waktu ini sangat singkat, adik-adik. Pergunakan waktumu, tebus waktumu, selamatkan waktumu. Karena hari-hari ini firman Tuhan katakan adalah hari-hari yang jahat. Ya, adik-adik belajar di rumah jadi berkat ya. Bantu orang tua, baca Alkitab, berdoa, ya, puji nama Tuhan. Sekarang saya lanjutkan bagian yang ketiga, adik-adik. Pergaulan dengan buku-buku, ya, dengan bacaan, gambar, berita, informasi dan lain-lainnya, termasuk novel, komik dan lain sebagainya. Itu macam-macam, ada adik, juga ada di medsos ya, yang menceritakan macam-macam hal. Ada yang baik memang, tapi tidak sedikit berisi hal-hal yang jahat, yang rusak, yang sadis, yang porno. Melalui bacaan-bacaan, gambar-gambar, informasi ini, akhirnya orang itu bisa punya apa, adik? Punya khayalan atau imajinasi yang sangat tinggi setelah baca, lihat gambar-gambar yang tidak baik itu, adik. Nah, sebab itu kita harus hati-hati apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Saya akan nyanyikan satu pujian ya. Haleluya. Haleluya. Jaga apa-apa yang kau lihat, jaga apa-apa yang kau baca. Allah Bapa di surga lihat kita semua. Jaga apa-apa yang kau lihat, jaga apa-apa yang kau lihat, jaga apa-apa yang kau baca. Apa kau tambah suci, apa kau tambah keji, jaga apa-apa yang kau lihat. Sekarang kita lanjutkan, adik-adik, bagian yang keempat ya dari bagian tadi itu, yaitu film. Ya. Tadi ikut yang mana? Teman game, terus buku-buku, gambar dan lain sebagainya. Yang keempat ini film, adik-adik. Wah, film ini lebih menarik dari tadi, adik-adik. Kenapa? Sebab diceritakan, dibuat film, jadi lebih hidup, lebih jelas. Ada suaranya, ada animasinya, ada pencahayaannya, ada seni artistiknya, dan lain sebagainya. Tentu film-film ini, adik-adik, ada yang baik, ada yang positif. Ya, misalnya kita bisa melihat dunia flora dan fauna, bisa lihat kebudayaan, beberapa macam suku bangsa di suatu tempat, bisa juga melihat cara membuat kue, atau juga bisa melihat cara memperbaiki suatu alat, atau membuat suatu perkakas, bisa.
itu baik adik-adik. Namun kita harus berhati-hati karena ada yang di sampingnya, yaitu perkara-perkara yang jelek, yang tidak baik, bahkan yang jahat. Nah, kita ikut yang mana? Makanya kita harus punya pengertian firman Tuhan yang baik adik-adik. Jadi tidak sedikit film-film yang sekarang ini adik-adik, kontennya, isinya itu sangat jahat, sesat, bahkan cabul, porno, sadis, berisi kekerasan. Nah, apa yang diceritakan oleh film-film dunia itu dilakukan oleh orang-orang dunia, dilakonkan, ditampilkan dengan cara-cara dan kebiasaan orang dunia, orang yang berdosa, ditampilkan secara nyata di depan film, adik-adik, di suatu film. Nah, itu bisa dilihat, bisa ditiru. Nah, berapa banyak orang tidak meniru yang baik, tapi meniru yang jahat. Karena manusia hidup dalam kedagingan dan hidup dalam dosa. Bahkan di film itu ada kadang-kadang bisa diceritakan secara detail, ya, segala macam perbuatan, kebiasaan, ya, orang-orang dunia, gaya hidup, tingkah laku. Kadang ada lakonnya, ya, jagonya yang di film itu, ya, dia menang satu pertandingan, ya, mungkin itu habis tembak menembak atau berkelahi, ya, atau membunuh musuhnya. Lalu setelah dia menang, lalu dia bersenang-senang dengan cara apa? Dengan cara berbuat dosa dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Lalu dia sambil merokok, lalu sambil maki-maki dengan bebas di film itu, ya. Lalu dia gonta-ganti pasangan, begitu gampang. Nah, contoh-contoh ini adik-adik yang ada di film, bukankah ini memberi pelajaran atau semacam kursus kepada orang yang menontonnya? Sedikit demi sedikit benih dosa itu dan falsafah-falsafah dunia, pikiran-pikiran keduniawian dan dosa itu ada ditanamkan oleh iblis melalui film-film seperti itu. Sehingga tidak heran banyak orang di dunia yang ikut-ikutan apa yang ada di film ditonton itu ada sehingga pikirannya menjadi kacau, sesat, dan ikut berdosa. Tidak sedikit adik-adik orang yang terinspirasi atau mendapatkan ide setelah dia menonton suatu film tertentu, ya, lalu dia habis nonton film itu dia mendapat ide, lalu dia berbuat apa? Berbuat jahat, menteror, mengebom, lalu berzina, berselingkuh, membunuh, menipu, ya, maki-maki. Juga ada yang bunuh diri dengan cara contoh yang ada di film-film itu. Jelas ini bukan kehendak Tuhan, bukan dari Tuhan, ini dari dunia, dari iblis. Adik-adik lihat contoh-contoh yang diberikan itu. Ya, ini dari dunia, dari iblis. Tuhan mengatakan tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus menjaga. Ya. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Demas. Demas itu adik-adik dulunya ikut pelayanan, ikut Tuhan. Namun akhirnya dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Mengapa? Karena dia lebih cinta akan dunia ini. Alkitab mengatakan, persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah.
Janganlah kita mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Kalau seseorang mengasihi apa yang ada di dalam dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu, adik-adik. Itulah sebabnya Paulus menulis surat di Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, supaya jemaat tidak sampai terpengaruh oleh segala falsafah-falsafah, pikiran-pikiran yang sia-sia dan yang kosong dari dunia ini. Ingat adik-adik, dosa dan segala perkara yang ada di dalam dunia yang jahat itu seperti virus. Ya, seperti virus corona ini, adik-adik. Gampang menular dan itu akan mematikan. Kalau virus corona mematikan orang secara jasmani, tapi virus dosa itu akan mematikan rohani seseorang. Dan pada akhirnya orang itu akan dibinasakan juga tubuh jiwa rohnya. Nah, oleh sebab itu adik-adik ya, kita jangan ikut-ikutan apa yang ada di dalam dunia. Jangan meniru orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikiran, perkataan, dan perbuatannya yang sia-sia. Sekarang kita lanjutkan. Ya, ini adik-adik ya, tadi belum saya baca. Orang beriman meniru yang mana? Saya baca di dalam Rom 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi adik-adik ya, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, mencapai kedewasaan penuh sampai seperti apa? Kristus. Jadi kita harus meniru, ikut Tuhan Yesus Kristus. Kita bertumbuh sampai seperti Kristus. Saya akan nyanyikan satu pujian adik-adik, bahwa kita ikut atau meniru seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu sajaku pinta dalam jalanku sampai ke sorga. Saya mau seperti Yesus. Pada bagian yang terakhir, kita akan belajar bagaimana satu kebenaran ini adik-adik, yaitu berkenan kepada Tuhan. Ini penting adik-adik, bagian yang terakhir ini penting. Sesudah kita menjadi muridnya Tuhan, kita menjadi anak Allah. Hidup kita bukan miliknya kita lagi, tapi miliknya Kristus. Hidup ini adik-adik harus berkenan kepada Tuhan. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tolok ukur kita, yang mutlak bagi sikap dan perilaku hidup kita. Memang banyak adik di luar, ya, di lingkungan luar itu adik. Orang banyak bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tapi kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik, umat Allah, itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Justru di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan ini, adik-adik, umat Allah, yaitu adik-adik dan saya, harus hidup berkenan kepada Tuhan. Jadilah penurut-penurut Allah. Bagaimana caranya? Ada 4 hal ya, adik. Yang pertama, bergaul dengan Allah. Seperti Henok. Henok itu bersekutu selalu dengan Allah. Luar biasa, adik. Bukan tiba-tiba, lalu dia diangkat hidup-hidup, luar biasa. Demikian juga dengan adik-adik sekalian. Belajar bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Melalui apa? Membaca firman Tuhan. Baca ada di Alkitabnya. Lalu berdoa. Dan apa? Mau dipimpin oleh Roh Kudus. 3 hal ini ada di bergaul dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, dan hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, adik-adik, hidupmu itu akan penuh sukacita. Puas adik-adik di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera. Imannya kuat, menjadi seperti Yesus. Yang kedua, adik-adik, lari dari yang jahat. Saya bacakan Amsal 22 ayat yang ketiga. Orang bijaksana, saya baca dari terjemahan lama ya, itu bunyinya demikian. Orang bijaksana itu serta dilihatnya jahat, maka disembunyikannya dirinya, tetapi orang bodoh melangsung juga lalu kena. Nah, seperti adik-adik lihat pada gambar ya. Itu ada apa? Yang paling atas ya, perangkap tikus. Itu diberi umpan yang menarik, harum, keju misalnya. Wah, adik, itu ada tikus dekat-dekat. Padahal itu perangkap. Ini tikus bodoh, adik. Wah, ini ada umpan yang enak ini. Dia tidak mau lari tapi malah mendekat, dan akhirnya adik-adik lihat. Akhirnya bagaimana? Kena perangkap itu dan kejepret lalu mati. Ya, kira-kira seperti itu adik-adik. Tapi terlambat, mati akhirnya. Itu kalau orang yang bodoh sudah tahu jahat, temannya jahat, buku-bukunya tidak benar, film-filmnya tidak baik, game-gamenya jahat di hadapan Tuhan. Ikuti terus, bisa binasa adik. Lupa Tuhan, kena tipu daya iblis. Oleh sebab itu, lari. Mulai sekarang adik, bertobat. Lari dari yang jahat, buang itu semua. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga adik. Ambil keputusan ikut Tuhan saat ini. Adik-adik tahu tokoh yang bernama Daniel? Dia kan hidup di Babel, satu kerajaan yang besar, yang penuh dengan keduniawian dan penuh dengan penyembahan berhala. Nah, Daniel waktu itu dibuang di sana. Ya, apa yang dilakukan Daniel? Daniel berketetapan hati, tidak mau menajiskan dirinya dengan segala perkara yang ada di dalam negeri Babel. Makanya itu Daniel apa tadi? Dipakai Tuhan luar biasa, menjadi orang muda yang diberkati oleh Tuhan, berhikmat, jadi berkat, jadi orang yang berhasil dalam kehidupannya, baik jasmani juga rohani. Oleh karena apa? Karena Daniel mau mengambil keputusan ikut Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam kesucian, mau pikul salib. Jadi indah, adik. Sekarang yang keempat, berkenan kepada Tuhan
Yang keempat itu adalah menjadi teladan. Seperti Paulus menasihatkan kepada Timotius yang masih muda pada waktu itu, agar bisa menjadi berkat, menjadi teladan dalam hal apa? Ya, adik-adik bisa lihat di situ. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian, berbuat baik, jujur. Itu adik-adik. Coba adik-adik belajar. Jadi contoh, jadi berkat. Maka hidupmu akan jadi sangat luar biasa. Seperti Daud, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Ini orang-orang yang ikut Tuhan. Sebagai kesimpulannya, adik-adik, perhatikan baik-baik. Kalau orang itu ikut dunia, apalagi ikut iblis, maka hidupnya akan sia-sia. Bisa-bisa dia jahat dan pada akhirnya akan binasa untuk kekal. Namun kalau kita mau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, ya, memang ikut Tuhan itu pikul salib adik-adik. Daging bersuara dimatikan. Mau hidup berkenan kepada Tuhan itu korban adik-adik. Namun apa adik-adik? Kalau ikut Tuhan, hidup ini akan sukacita, damai sejahtera, bahkan akan mendapatkan keselamatan untuk kekal. Puji nama Tuhan, saya tidak perpanjang, mari kita berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan, biar anak-anak-Mu Tuhan boleh ikut Tuhan. Kalau ada yang terikat dengan segala macam bacaan, games, gambar-gambar, film-film yang tidak berkenan, yang berdosa, yang jahat, kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini boleh menyadarkan mereka dan mereka boleh bertobat, meninggalkan itu semua, karena ikut dunia, ikut hal-hal seperti itu sia-sia adanya. Tetapi ajarkan Tuhan kepada kami semua untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, karena kalau kami ikut Tuhan, ikut firman-Mu Tuhan, ikut Yesus, maka hidup kami akan jadi indah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini. Berkati di dalam sekolahnya, di dalam masa depannya, berikan hikmat, berikan pengurapan-Mu atas hidup mereka, supaya mereka juga bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Juga orang tuanya, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Meskipun di masa pandemi ini, pemeliharaan-Mu tetap ada pada mereka yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, tim medis, para medis yang ada di garda depan maupun belakang. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, supaya mereka bisa mengatasi semuanya ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan.